penghormatan Tuan kepada Ibu Ahmad Fauzan, Ketua Umum NPTT Wilayah Aceh Rais. Berikut banyak penghormatan Tuan kepada Tengku Haji Syukri Daud, Koordinator Rapid Seribai. Berikut penghormatan Tuan kepada mana pembujak dia? Pengurus menerima undangan bak malamnya. Berikut banyak para kesi Manpusbos kampung dalam kemasjidan Tuhannya. Kemudian talim dari Pak Kesi oleh Kota Ibu karena awaknya nabut Pak Masjid. Berikut banyak penghormatan Tuan memandung jamaah agam inam yang kehadir pada tempatnya. Mungkin karena jamnya ramai ditanya dari tapak-tapak tempat, nah gelake perkenalkan diri baju kengkau. Dia mau nikah? Siapa? Nandun kebuh ni kursi ni abu dan habe tuha jangan tidun maklun oleh ni cuma mandung gede ba abu dan habe kebunan. Mana kebunan kedro. Muhammad Ali Daud. Yang kamu kan Abu Syed dan habe yang ketayangan anak dua besar. Kebunan akaraya ino buah lahir ke kebunan kan tiga mo hana akaraya kebunan gede ke lakianan kejut pun lah beliau kebunan MAD yang ke baju memang hanam talah lagi aku pula citra yang kena. Kemudian pekerjaan pensiunan mu keluarga benefit mu keluarga kaduago tiga di dalam nasabah pun kabisyon Allah Subhanahu Wa Taala lun berai aning pun 72 orang dengan amunia lun muda mandam baru lun kawin kenoi dapuri uli mau masjid amion dan pekerjaan ini pensiun urung inang labo aning alhamdulillah kaya 67 bos hijau bidana nambah manin hana ni nondun ka dua tahu pun tinggal dua jenuri namanya di rumah. Pekerjaan lun inotian dipercaya oleh masyarakat sebagai imam mukim. Kedua periode, periode kedua hanya pilih calon kementok-mentok tiap buat SK dalam itu kelebihan pada ketuan dia. Hanya alhamdulillah mungkin 2020 bila kalinya hanya dilindungi dari kedai. Yang kali dulu nanti turun lagi. Kemudian tinggal alamat di Kampung Limo Masjid, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Yang lewat dari jalannya merempok Masjid Limo, kawin punen langsung rumah tumpuk keluarga kamu mandung tinan. Yang kita kenal insyaallah dulu sebelum galak Limo Jamai, sebelum dom dah sikit. Kemudian wilayah yang percaya maklum inotian nah 17 orang kampung. 17 orang kampung. Dari 5 tapi metale lu kecewa betul hati pada metale anak itu abah betul ini anak itu abah betul kecewa. Mione alam hai ngon bak tua menapun aju nangan lu kalau naik telefon mandam telefon tiba anak. Telefon macam ni nak ajar lagi alhamdulillah sitro. Penting kita sehat. Tapi tu umur yang kemasjidan yang berbawahi 5 buah kemasjidan. Masjid Tuhan Napoli yang paling tua, Masjid Timur, Masjid Hir, Masjid Mentale dan Masjid Meru. 5 buah masjid. Kemudian Lun ada nama Imam Mukim lun beri apresiasi yang sangat tinggi tentang hai kagetim dia getim uruk radit teribenya. Lun terima dan lun beri apresiasi yang cukup tinggi. Ada je manhe boh mesti berdua boh nyanggo miyone awate dalam kedua Allah di munawate
baiknya bak masjid di mau di kode, gede bak masjid berkualah di mana di kode. Di Metale kali belum tinggal di dia kali. Alhamdulillah malamnya lepas gerak hati Allah Subhanahu Wa Taala bagi ikat surat rumah. Alhamdulillah kado. Nah kemudian kamu doa bersama supaya ratib teribanya baik udip sambil terus menerus. Amin. Baik udip terus menerus. Karena hana lain yang terlaki Allah. Teoro dia budaya udip di dunianya olehnya lagi untuk udip hanya obat terlaki bantu di rau. Kecuali nyo terlaki nyo rupa tinggi. Bersadar jika mau bunuh mio fikir hai tu bab kedua dalam akro kemudian mio dalam bidangnya kedua orang itu lagi-lagi nyo alhamdulillah mutamat pengalaman mutamat ilmu orang tahu ngurung-ngurung nyo itu nyantu mana roh jahana ilmu tapi orang tahu ngurungnya baju belah alhamdulillah kamu Allah bak terima yang kedua 5 bahwate berjamaah puno minyak bertani kamu puno minyak bertani MP wajarai yang terakhir tamam lun pikir kadang malamnya lun itu betul betul tegar alhamdulillah tegar datang kadang mana mudah tegar lun mungkinnya yang dapat lun sampaikan karena wate lun dua laki maah Bandung jamaah supaya lun berpampun dasya bertehat tubuh lun berdoa bahawa dan bampun dasya bertehat tubuh berik dan ibadat yang wajib 5 turau alhamdulillah dan amin mandum baik tu amin miana bertalah karena lu pegang lun guna bak lun pegang habat tersinggung relung perasaan hati lun dua laki mah Berkuala kemah. Dan akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sampaikan kepada Pak Mukim yang memperkenalkan diri dan menyambut baik kedatangan SPT di pemukimannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan makalah yang akan disampaikan oleh Wali Nandro MPTT Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Kampung Mulia. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, berhubung malam dan ini berlangsung tentang membaca makalah yang makalahnya ditulis langsung oleh mursyidnya Abdiyah Syekh Haji Ambaroli Al-Kamil. Judul makalah makalahnya adalah cara memahami ilmu dan ajaran tauhid tasawuf. Pertama, kita dituntut untuk belajar ilmu fardhu ain dalam agama Islam, yaitu akidah, hukum syara, hukum pemerintahan, dan larangan dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik ibadah maupun muamalah, dan mengetahui nafsu dan sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek, dan cara memperoleh yang baik dan menghilangkan yang jelek. Yang kedua, kita mengamalkan dengan azimat atau tekad pula agar amalan yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan hati kita berkemauan menyangkutkan hanya Allah serta memandang wujud Allah, sebab semua yang terjadi datang dari Allah sesuai dengan akidah kita. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang demikian itu nyata keberadaannya di dalam hati kita hingga merupakan anwar atau cahaya-cahaya
yang zahir dari asma dan sifat yang membawa kepada cahaya Allah. Yang keempat, hilang perbuatan sifat dan wujud kita oleh karena kuatnya tajalli cahaya yang datang pada batin kita. Maka kita dapat bersama Allah, tahqiq keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta. Bila mana seseorang tidak mengetahui ilmu fardhu ain, mereka beramal, maka amal itu tidak diterima Allah. Maka sebagai muqtadi, dia harus dapat mempelajari ilmu fardhu ain dengan baik agar amalnya diterima Allah. Dan bagi seorang yang tidak dapat membersihkan nafsunya dari hawa, dia beramal, maka tidak akan dapat anwar atau waridah atau cahaya Allah dan sifat Allah pada batin. Dari itu kepada mutawassit atau sisani harus dapat membersihkan anwar atau waridah dari penyakit-penyakitnya dan mengetahui hukum syara, mengetahui hukum dan syaratnya agar yang datang kepada batinnya daripada cahaya Allah tidak dari ru'ana atau kekotoran atau kekotoran nafsu dan wujud alam. Maka oleh karena itu perlu ada sumpah atau berteman dengan murabbi yang telah usul. Bila mana seseorang yang masih ada ketinggalan wujud diri, ananya atau keakuan di dalam dia bermusyahadah dan muayanah, maka dia tidak akan sampai dan mendapat ma'rifat yang benar. Orang yang telah dapat syuhud taflidah Allah, menyaksikan dirinya dengan dirinya setelah dia fana dan bapa dengan Allah, maka akan lahirlah tauhid jami atau tauhid hakiki pada dirinya. Orang yang seperti inilah yang seharusnya ada di negeri yang kita cintai ini. Demikian makalah Bila tauhid sekarang orang itu berubah ya. Terima kasih kepada Wali Nagoro Majelis Pengajian Tauhid Agama Mulia. Berikutnya adalah tausiah dan syarahan makalah yang akan disampaikan oleh Guru Yaitanyo Abi Syukri Daud. Kepada beliau kami mempersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat kami muliakan dan kami hormati, pertama Bapak Hakim Ayah Yaitanyo, Wiki Yaitanyo, yang baru saja menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan diri, sehingga Yaitanyo sudah mengenal Pak Mukim. Mudah-mudahan Pak Mukim dan keluarga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga Bapak Mukim
zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, atau kita sebut dengan hadis ribe, tetap berjalan ke masjidnya, ya, terakhir, tetapi adalah pembukaan, insyaallah nanti dilanjutkan oleh Pak Mukim. Kemudian penghormatan Tuhan kepada Pak Camat juga atau yang mewakili dan seluruh kecil-kecil yang ada di dalam 16 desa yang ada kemukiman yang dipimpin oleh Bapak Mukim Roji kita yang memperkenalkan diri tadi. Penghormatan juga Tuhan malamnya kamu mungkin datang dengan rombongan, ya, yaitu jamaah Ratib TB yang malamnya diketuai oleh jamaah pengajian malam Jumat di Kampung Pangoraya. Di malamnya jamaah Jumat, di malam Jumat Kampung Pangoraya menjadi ketua rombongan dan bergabung dengan jamaah beberapa tempat pengajian. Ada Kampung Lambu, ada Kampung Lanti, Brawi, Ili, dan lain-lain. Malamnya bergabung. Sedangkan malam baru kamu nasi zikir di Masjid Lambu. Ini juga diketuai oleh rombongan Ratib Seribe Masjid Raudatul Jannah. Juga malam sebelumnya di Penayung, di Penayung kamu Ratib malam Selasa diketuai oleh rombongan jamaah Kampung Brawi. Insyaallah ada juga namanya Ratib Umum Keliling seluruh jamaah Masjid Raya Baitur Rahman akan turun. Ini insyaallah nanti akan diadakan di Kampung Lampumpang insyaallah, yang halangan juga minggu yang akan datang. Nanti kita umumkan di Masjid Raya Banda Aceh. Malam ini hadir bersama kita Abu Fauzan dari Montasi yang insyaallah nanti akan memimpin Ratib Seribe dan sholat taubat. Hadir juga malamnya Tengku Halimi Mahmud, Wali Nanggro, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Aceh Besar dan Banda Aceh. Oke, Wali Nanggro. Kenal untuk Wali Nanggro, itu tulis Pak Hakim. Ya, kenal untuk Wali Nanggro, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Aceh Besar dan Banda Aceh. Kenal untuk. Jadi kamu mungkin Wali Nanggro, tapi kalau Wali Mahmud, Wali Mahmud sedang diperdebatkan, diperdebatkan tulisnya cowok aja cowok. Ya, yang Wali. Ya, mungkin teologi kan tu, tapi kulinya satu. Ya, tapi dua Wali. Baiklah. Juga hadir malamnya Wali Nanggro Kampung. Lagi ada baca makalah kuno Wali Nanggro kita tahu Kampung Mulia. Hadir juga Wali Nanggro lain-lain dari Taif, hadir dari Pano, dari Brawi. Ini ada Wali Nanggro Kecamatan Kuta Alam, Pak Kecil Brawi. Hadir juga Wali Nanggro ini Pak Elias, hadir juga Pak Edi dari Polda Aceh, Wali Nanggro Kecamatan Lekari, Panglima Adam. Nah, Panglima nanti mungkin kamu Panglima dan pasukan, pasukan militer. Namanya pasukan pengawal kalimat la ilaha illallah. Pasukan hadap umat yang kita pakai baju loleng. Tujuannya jaga silok kayu. Jaga ondaknya, membantu jamaah zikir. Jadi kalau mungkin yang anak muda ini daerahnya yang siap bergabung, ya kamu terima. Nanti kamu butuh baju loreng. Jadi pasukan ada umat Asia Tenggara nanti.
Bakal Asia Tenggara karena majelisnya sudah berkembang seluruh Asia Tenggara. Luasnya, bambangnya kamu mungkin dari Makassar di Melatih Seribe dan pengkajian tasawuf sudah ada cabangnya di Makassar. Sebelumnya di Rio Pekanbaru, karena Melatih Seribe di Rio. Sebelumnya di Padang, Gorontalo, Manado, ada Jakarta, Malaysia dan lain-lain. Insyaallah kamu dalam waktu dekat akan terbang ke Batam, dan juga insyaallah akan datang ke Papua untuk mengadakan pengkajian tasawuf daerah Tislibe. Mudah-mudahan Pak Mungkin bisa bergabung bersama-sama ke Batam dan juga ke Papua. Insyaallah mungkin. Jadi sudah luas, makanya disebutlah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara. Dan di Monggo, Pak, kamu mengadakan di bawah pimpinan Abu Ya Amran Wali Muzakarah Internasional. Baru-baru ini yang terbesar, yaitu hadir berbagai ulama dari nangro-nangro Islam menyampaikan ajaran sufi, ya, Muzakarah Banda Aceh. Jadi ada ya mungkin ngangkat itu wali nangro mukimnya, wali nangro kemukiman itu tadi Empeara, wali nangro kemukiman Empeara, dan kedua Tisribe kemukiman Empeara di bawah pimpinan Pak Mukim, supaya mereka juga berjuang di sini di kampungnya untuk mengangkat ajarannya dan fikirnya. Jadi malamnya kamu hadir rame dari berbagai kampung, ada juga wali nangro kampung Labu dan lain-lain, ya, ramai sekali. Hadir juga tanya Bapak Hasanuddin Ishak, yang telah Pak Mukim, mantan PLT Wali Kota Banda Aceh, dan juga jamaah tetap daripada Aceh Seribe. Di malamnya hadir dan lain-lain. Itulah nama-nama persoalan dari bagaimana maksud wali nangro. Itulah ketua maksudnya untuk memimpin. Jadi dulu Pak Kecil setiap desa yang 16 buah desanya guna wali-wali nangro. 17 buah desa nama tu wali nangro. Itu terbuka pengajian tetap, pengajian majelis pengkajian tauhid tasawuf. Lalu apa itu tauhid tasawuf? Kuno saya nak baca makalah. Pertama, Bapak-bapak, lagi yang katanya pahami, tanya wajib belajar ilmu fardu ain. Bapaknya wajibnya. Pertama pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nya wajib. Tidak ada tawar menawar. Supaya kita mengerti sifat-sifat yang wajib Allah, yang mustahil Allah. Sifat 20-an tak ada lagi bak mentah. Maka tajabut bak tunggu-tunggu supaya betul-betul tulisannya kitab Dijandari, kitab Kifayatul Awam, Dusuki, Umul Barahin, Aqidatul Najib, dan banyak lagi, masih banyak. Yang tabutnya Pak Ulun Malik, anakku Malik tak lagi Ulun Malik. Mufhum dasar-dasarnya kasar imannya. Dalil-dalil anda anak mufhum tak lagi mufhum Ulun Malik. Yang Ulun Malik mufhum tak baca kitab. Katanya kedukul mentong na Allah, dalil ijma, tanda anak Allah, na alam semesta. Kasar imannya. Jadi karena dasar. Jadi anak mesti malim lagi para ulama untuk sah iman. Mana sempat malim bagi ulama, ini mantap kalau. Halanya wajib belajar ilmu fardu ain
daripada ilmu fikih. Kita baca Sabilal Muhtadin, kita baca kitab I'anatul Talibin dan lain-lain untuk mengetahui cara-cara beribadah, supaya hukum cara-cara sembahyang. Lagi kamu bawa balik malamnya, jika but ditiadakan, ya kena. Tapi anak hadir baju pikamkai ramai, insyaAllah hanya ditiadakan but di balik kamu, ya kena malamnya. Yang but malamnya Sabilal Muhtadin, insyaAllah. InsyaAllah dilanjut kembali malam Jumat yang akan datang. Lihat kamu akhlak bagi kamu. Itu dah bacalah kitab-kitab Hidayatus Salikin pamannya, Sairus Salikin, supaya kita mengerti sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang terpuji. Yang heboh ilmunya, yang kemudian syariat, yang kemudian syariat. Baik, itu dia. Maka mungkin berjuang sih, insyaAllah guna pengajian dedek mungkin menjadi doanya, guna pengajian tentang syariat Islam, itu mulai dari akidah, hukum-hukum syara, dan akhlak-akhlak tercela dan terpuji. Tidak mengerti waktu saya ibu yang waktu tanya cok itu sembahyang, kena takkan sabi Allahumma ja'alni minal muqatta. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang membersihkan diri. Pakem disyariatkan doanya karena penting kan bersih. Bagi penting payahkan bersih. Ini ada model dulu. Jadi bersih meningkat-tingkat, taharahnya meningkat-tingkat. Nah, tingkat paling dasar lagi contoh berwudu, yang taharah jin. Waktu tanya hendak sembahyang, tak coy sembahyang, ayat taharah tingkat dasar. Alanya waktu tanya junub umpamanya tamano junub. Waktu ibu nak darah haid, darah nifas, waktu selesai tamano hanya taharah modelnya, yang taharah tingkat pertama. Jadi makna taharah bukan sebab an-nadhafatu minal iman, bukan dipakai hadisnya terbatas kepada itu. Yang mau kagli masjid, di ruangan an-nadhafatu minal iman. Tamano apa? Dengan tamano kabersih. Ada pegah nyo setengah iman. Tamano tiga kapan iman? Bukan begitu. An-nadhafatu minal iman. Nyo payah terpahami oleh taharah. Taharah kedua, yang tingkatan kedua. Dan pilih pak anggota tubuh kanyo dosa-dosa, yang kamai payahnya. Hanya berwudu yang mudah. Tinggal dan coy sembahyang kas selesai. Mano junub klei berada badan dengan niat kas selesai. Tetapi menyulai keduanya kamu mulai rumit. Linyung kanyo tak jaga, beta dengoli dosa. Mata kanyo tak jaga, perut jaga, kaki, tangan, mulut yang nak dosa belum anggota tujuhnya. Mata nak dosa. Le macam kau dosa mata. Tak pula ya, pada dia pegang untuk malam malu dia tinggal. Ya, mungkin dia jatuh. Kan sama dosa mata, lupa le dosa mata. Dosa telinga bina kadungwa, dosa mulut. Yang kita baca kitab Ihya, kitab Sairus Salikin, 20 buah untuk dosa mulut, bahaya mulut. Fikirnya mengumpulkan dosa mulut, nanti kurung belah bawah tu. Yang berbelahnya dari kurung belah bawahnya. Berpun kurung laba, lagi kitabnya naik pula. Kalau kita ibu, ya, saya pada kurung yang kata. Nah, jadi yang kedua, nama taharah dulu. Bersih daripada batin dan hati, daripada sifat-sifat tercela. Yang taharah itu. Anali bak batin tanya cinta dunia.
Buklih pak batin tanya dendam. Benali pak hati tanya pemarah. Adanya ria, oju, lupa jaya, penyakit-penyakit batinan. Yang buklihnya, nyan makna Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya, tak pelajari. Dan apa mana? Yang paling apa? Kon mana? Kon mau takut lagi yang boleh ju. Pegang kitab Ittihaf fi Sadatil Muttaqin. Letak orang meninggal dunia habis umur. Cuman taharah tingkat pertama yang berhasil berlaku. Pahala orang meninggal habis umur, waktu habis umurnya cuman sabah taharah berhasil dilakukan. Taharah pun coy sembahyang nyana insya-Allah tadi. Dia sembahyang subuh, mencari sembahyang, dia sembahyang luhur, mencari sembahyang. Kena waktu sembahyang ibu-ibu, nah ibu mencari sembahyang, nah ada mencari sembahyang nah. Kena berarti nah tadi kita pelaku. Awak menjunuk daerah itu, tapi di mana nah ibu? Hana cik berarti mana junuk insya-Allah nah tadi. Mati habis umur cuma taharah pertama nah pelaku berhasil pelaku. Atak kedua, atak kelak yang gagal. Yang lupa orang meninggal modelnya, oh ya Allah celakanya. Mudah-mudahan jamaah Tifribek yang hadir di khususi dari lain-lain yang butuh bantu baru merupakan husnul khatimah. Amin. Dan kedua lupa payah. Bagaimana cara itu? Cara harus dekat dengan dokter yang ahli. Tanya orang sehat ibu-ibu. Hanya dengan mengetahui ilmu kesehatan. Tanya orang sehat hanya dengan membaca buku kesehatan. Tanya orang boleh hati dengan baca-baca kitab enam. Mana orang baca kitab ini yang paling-paling. Yang itu anak. Jadi bagaimana sehat? Dekat dengan dokter yang ahli. Agama mengaji untuk bersih dari penyakit batin itu hanya jalan keluar. Harusnya bimbingan murabi. Harus itu hanya jalan keluar. Dalam kitab Tanwir Qulub dikatakan bagaimanapun Anda tidak bersih daripada penyakit batin kalau tidak ada guru mursyid yang membimbing Anda. Itu diakui oleh kitab-kitab oleh para ulama. Akan kembali kata ulama. Supaya saya mengerti apa itu MPTT. Bapak. Langkah yang kedua, baru dapat kali yang pertama, wadil yang pertama, baru tanya ilmu yang lainnya, tauhid kana, tasawuf akhlak kana, fikih kana, kali tahu bajuri, kali tahu i'anah, baru tak pakai nomor 2. Nomor 2, mengamalkan dengan azimat. Dengan azimat tekad bulat agar amal yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan hati kita berkemauan menyangkut hanya kepada Allah, memandang wujud Allah karena yang datang semua dari Allah. Yang pertama kita ketahui, baru tanya bapak, tak tanam kemauan yang kuat untuk tak dekati Allah yang katanya percaya nanya. Nyanyi ayat pun insyaAllah nak Bandung dan Bandung saya patih nak. Cuman kata kedua lalu mana? Nekat untuk berdekat dengannya. Nyanyi hana. Yang nomor pertama deken syariat. Yang nomor kedua yang deken tarikat gitu. Yang lebuhnan ada keduanya lebuhnan tarikat. Umpama lagi ada contoh mungkin. Tanya tak percaya pun Pak, ada orang yang bernama Pak Mukim. Namanya namanya Muhammad Ali. Beliau sebagai Mukim tak percaya hanya nani akidah. Tak percaya yang nama Pak Ali sebagai Mukim.
Yang kena ataupun artinya tertanam kemauan yang kuat untuk dekat dengan Pak Mukim. Yang kita tarikat. Lun bagaimanapun berdorong Pak Mukim, mendekati Pak Mukim. Ya, ini komplemen kedua, azimat namanya. Ya, lu banyak azimat ada istilah-istilah ujian hana wate mendengar nana. Pokoknya dengan Pak Mukim harus bertemu. Ya, karena kedua. Yang kemudian tadi ajidna hati berjalan kepada Allah laginya. Maka nalah tarikat Naqsyabandi, tarikat Qadiriyah, zikir-zikir masuk rapid survey itu untuk merumpuk yang keduanya. Yang kedua, ilmu-ilmu yang demikian itu nyata keberadaan di dalam batin, sehingga merupakan cahaya-cahaya yang muncul, yang lahir dari Pak muncul dari asma dan sifat yang membawa kepada cahaya zat. Tak contoh Bapak Mukim cik. Pun teguh percaya na orang bernama Pak Mukim, bernama Muhammad Ali. Tak percaya beliau paling murah, beliau sangat dermawan, nyanyi takut. Akhirnya tatanum tekad kemauan untuk dekat dengan Pak Mukim. Dekat cahaya Pak Mukim aja mau lambatin dia sangat murah, dia sangat baik. Ya, kita mau lambatin itu. Semua dia itu begini dan begitu hebat, murah hati, dermawan. Bunuh bakpun hana lo mandang sebatas tak percaya. Oh dekat baru rasakan oh betul ya lo. Memang dermawan kan. Dulu kok kalau akidah menghakikat. Maka dalam kita berpegang di samping wajib bersyariat juga wajib berhakikat. Dekat rubata kelehku baru muncul batin tayo keagungan Allah, kehebatan Allah. Inang kita yang baru malai ke Allah, sebenarnya takut ke Allah tak kelehnya. Menyoba kapur nengku rameta nengku rata-rata tayo percaya anak Allah, tapi takut ke Allah, ke atasan tayo orang takut malai ke makhluk, anak mangan ke makhluk. Letak kata yang Pak, lebih takut ke makhluk ke Allah. Nyawa bukan? Karena pada waktu punya perintah Pak Mukim, baga-baga saja punya perintah Allah. Lagi kamu ini daerah kamu Pak Mukim, Pak, undangan gaji. Oh, oke. Tidak juga. Tadi aku tidak melatih. Malah Allah sibuk. Waktu perintah Allah, malah. Waktu perintah kepala dinas saja, dalam jeng saja. Satu Tuhan Pak Wadian. Lam akidah Allah, lam batin kepala dinasnya. Yang bukan syirik hafi, kan Imam Ghazali menyamate kemungkinan kelahiran. Kan mayang-mayang itu masalahnya. Maka ini penting dah hadir MPTT itu penting sekali. Karena MPTT di samping menjelaskan syariat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, juga menjelaskan hakikat karena dipegah oleh Imam Al-Ghazali, baru tanya bisa taslim, baru bisa tawakal kepada Allah, baru tanya ridha kepada Allah, baru tanya berakhlak mulia, wajib tauhid tanya tauhid yang kelihatan, yaitu melimpah kehebatan Allah ke dalam batin tanya. Wajibnya sudah baru malai, baru terkemakuk ke Allah. Nyandu tak bergayung itu katuk kena hana. Macam-macam puji. Tetapi bukan cara untemanya, maka bukan ujung benar murabi. Kena murabi mana? Hanya pembimbing rohani. Mursyid itu namanya. Yang hadirkan Pak gunanya, karena dialah yang membimbing, dialah yang menunjuki jalan. Itulah maksud itu untuk apa masuk tarikat, untuk apa kamu lakukan latih suribe, baca La ilaha illallah. Yang ini maksudnya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu maknanya hanya Tuhan yang patut disembah
kecuali Allah. Hana yang pesehat, yang pesakit kecuali Allah. Hana yang pemenang, hana yang pekalu kecuali Allah. Hana yang panjang umur, yang paling umur kecuali Allah. Hana yang bantu Allah. Menyokongnya yang kita kenkan supaya keruk bak-baknya baju. Menyamantang wakpun terhijab Allah dengan alam semesta. Maka dipegang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, kalau tauhid hanya sebatas akidah, hanya sebatas ilmu, Allah tetap terhijab dengan alam. Bahkan hebat orang lu nak jadi pula, lu nak upaya, lu cikurungan, lu cara, padahal bercara oleh Allah, hanya lemah Allah, yang lemah pendidikannya, kehebatannya. Allah terhijab dengan alam semesta. Maka wajarnya hanya tertakut ke Allah, hanya tamalai ke Allah, tetapi hanya terpercaya untuk Allah itu ada. Yakinan kekurangan dan juga itulah kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan daripada tauhid itu? Iman yang kasar, walau hanya sempurna. Dibedakan hanya meninggal kampung, itu anak muda yang tuan kumayang. Kalau kalau ini tadi lalu. Baik, karena jihad cinta pemanah, karena dia tetap diakui Allah dan dengan akidah sudah sah imannya. Mungkin lagi yang gambaran malamnya karena terbatas kamu lagi maaf mungkin telah terbaca karena jiwa, karena kamu dari beragam desa, dari berbagai desa dan kumpul. Tapi kalau ini orang posisi guru mulai kemarin di Masjid Penayung juga ada telah juga di pemukim meneruskan laju kegiatannya. Ada tentu Fauzan yang akan membantu, ada juga nanti guru kami Abu Kamarul Zaman dalam ini tidak hadir tapi beliau bisa membantu. Ada Tungkuyus, ada Wali dan lain-lain. Bisa diteruskan lagi kegiatannya. Ini aja hanya untuk memperkenalkan wajud apa itu Ratib Seribe, apa itu Tauhid Tasawuf. Nah ini makna MPTT Tauhid Tasawuf. Tauhid yang dimaksud dalam kalimatnya Tauhid hakikat yang dimaksud. Yang kedua tasawuf. Tasawuf yang dimaksud adalah tarikat. Yang kedua, maka anda boleh fikih. Karena apa? Hakikat dan tarikat tidak bisa kita lakukan tanpa ada fikihnya. Ini sudah barang pasti. Makanya yang harus takut dan kita fikih yang saya sudah sebut tadi namanya. Baik demikian, ini adanya ikuti zikir dan salat taubat dipimpin oleh